Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gambiers, welcome to Game Bincang. Game bincang. Tentunya pada episode kali ini bersama saya Amrina Rosyada yang akan menemani kalian di segmen 1 di episode yang sangat luar biasa ini ya. Tentunya episode kali ini akan lebih menarik lagi teman-teman ya, dengan narasumber yang luar biasa. Ada Kak Najwa. Halo Kak Najwa. Halo Kak Najwa, boleh dong perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Najwa Liluha. Teman-teman bisa panggil saya Najwa. Nah teman-teman, ini ada Kak Najwa yang banyak prestasinya ya teman-teman ya. Kalau kita tahu, kayaknya kemarin tuh baru aja kemarin share itu ya Kak ya, Kris buat voting apa itu Kak? Itu jadi waktu itu alhamdulillah kemarin tuh habis ada pemilihan duta wisata di Kota Pekalongan. Nah kebetulan karena di situ saya mengambil dari kampus, terus diminta nih ada voting terkait dengan duta wisata favorit kayak gitu. Nah pakainya Scan Kris. Nah ternyata di perlombaan tersebut Bank Indonesia itu juga ikut andil teman-teman. Luar biasa. Ya makanya harus Scan Kris gitu. Dan kalau nggak salah, nggak hanya duta wisata doang nih, kayaknya ada prestasi yang lainnya dari Kak Najwa. Boleh dong dijelasin Kak? Aduh, ini prestasi ketika aku udah kuliah ya berarti ya? Iya, sebelumnya juga boleh. Iya, dari sebelumnya juga boleh. Oke, kalau dari waktu SMP itu aku pertama kali kenapa aku bisa ngomong kayak gini, bisa berani ngomong di depan kamera ataupun di depan teman-teman itu pertama waktu aku SMP, aku pernah ikut lomba pidato kawasan. Terus habis itu waktu SMA itu benar-benar vakum, aku udah nggak ikut lomba apapun, tapi aku aktif di organisasi sekolah kayak gitu. Terus habis itu waktu di kuliah, alhamdulillah lagi ketika masih pertama kali mau nyoba karena banyak dukungan, jadi ada organisasi yang namanya kayak UKM lah ya. UKM namanya Pikma gitu. Mungkin kalau di UIN itu namanya Sigma. Oh iya. Ya, kalau di Unikali sendiri itu namanya itu Pikma Sriwijaya. Itu dari situ ternyata menaungi beberapa orang yang misalnya pengen lanjut ke duta genre gitu. Jadi sebelum di duta wisata, aku tuh udah join ke duta genre. Kenapa? Karena ternyata effort ataupun manfaat dari duta genre itu juga banyak kalau saya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin aku nggak di duta genre dulu, aku mungkin nggak bisa sampai ke duta wisata gitu. Ya walaupun dua hal ini itu sebenarnya nggak ada yang lebih baik dan semua itu setara gitu. Karena kan beda-beda dinas kayak gitu. Jadi bersyukur alhamdulillahnya ternyata setelah di duta genre selesai, 1 tahun setelahnya dapat amanah dari waktu itu Wadek 30 itu minta aku buat yuk Najwa kamu coba dong ikut ini ada pemilihan duta wisata gitu. Terus sempet kayak insecure gitu loh karena pertama aku kadang mandang duta wisata tuh kayaknya lebih ke fisik deh gitu. Itu semua hal yang kayak aku rasa itu adalah hal umum yang mungkin orang-orang tuh mesti kayak berpikirnya hal yang sama gitu. Tapi ternyata gak semua ajang duta itu hanya memandang fisik aja. Ternyata dari segi kalian secara kompetitifnya ataupun dari segi kalian itu aktif atau enggak, itu juga menjadi salah satu penilaiannya kayak gitu. Dan akhirnya aku maju lah buat berani masuk ke duta wisata. Waktu awal masih seleksi gitu, aku tuh sempet ngerasa gak nyaman di tempatnya karena di situ bener-bener rasanya kayak beda banget, ini kayak bukan tempat aku gitu. Ternyata syukur alhamdulillah setelah beberapa hari di seleksi pertama dihubungin lah lolos di 10 besar Duta genre. duta wisatanya gitu. Ini kalau Kak Najwa sendiri kan ikut di duta genre, duta wisata, ada nggak sih tantangan tersendiri yang dihadapi dari Kak Najwa selama mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, kalau waktu pertama kali di duta genre ya, kalau duta genre itu sempat yang jadi salah satu hal yang mungkin aku struggle itu adalah ketika aku harus berhadapan dengan orang lain, harus sosialisasi, harus penyuluhan di depan orang-orang dan itu terkait dengan dunia kesehatan. Nah kalau yang duta wisata ini karena memang masih fresh banget nih ya kan, kita baru aja kayak misal dapat arahan dari dinas pariwisata untuk kegiatan
among tamu ataupun mungkin aku kayak ngebantuin hal-hal kayak seperti kemarin habis 17 Agustus itu ada malam untuk pengukuhannya kayak gitu, ya itu paling kita ya dari disuruh di hal-hal seperti itu, diminta bertugas di hal seperti itu. Tapi kalau yang memang kalau yang kita genre sama kita wisata itu memang ya lumayan beda, untuk gimana lingkupnya itu juga pasti beda. Itu kan Kak Najwa udah menyebutkan tantangannya ya, dan hambatan-hambatan juga pasti ada dong ya. Nah ini gimana sih Kak biar Kak Najwa itu kok bisa percaya diri, bisa kasih tahu ke teman-teman, biar teman-teman juga bisa ikut percaya diri juga buat ikut ini tuh. Oke Mbak Rasa, sebenarnya nih ya aku tuh bukan tipikal orang yang terlalu pede banget, jujur. Ini memang aku nggak sepede orang. Mungkin kadang kalau orang lihat kok kayak pede banget sih nih orang, ngomongin itu dan sebagainya. Kadang aku tuh bisa menemuin di mana aku merasa aku nggak sanggup untuk ada itu adalah ketika aku memang nggak paham nih, misalnya aku audiensnya aku kenal nih ya kan, misalnya aku kenal sama audiensnya itu justru bikin aku takut. Betul. Daripada aku nggak kenal audiensnya, karena kalau misalnya aku nggak kenal sama audiens kan aku ya udah nggak usah bude kan. Tapi kalau misalnya ada yang kita kenal, kadang tuh rasanya aduh kok takut ya gitu. Terus jadi ya ketika kalian itu pede atau enggak itu tergantung sama kalian bisa menempatkan diri atau enggak, karena adaptasi itu juga penting. Terus selain itu juga kalian percaya deh, dikasih afirmasi ke diri kalian kayak aku bisa kok gitu. Walaupun kadang memang banyak banget kayak struggle yang bakalan menyerang kita, apalagi kalau dengar omongan orang lain gitu kan. Dan juga teman-teman itu jangan sampai ngerasa kayak insecure sama diri teman-teman, terutama kayak anggap aku tuh lebih gimana ya, kayak lihatnya itu lebih di bawah gitu loh, kayak value-nya kalian tuh lebih di bawah orang lain. Tuh jangan sampai jadiin orang lain sebagai patokan kalian ketika kalian tuh ingin menggapai sesuatu. Jadi apapun yang kalian sukain ya udah dilakuin gitu, lebih baik kan melakukan apa yang kita sukain gitu kan. Jadi mungkin bakalan ada beberapa dorongan dari orang-orang, entah itu dorongan positif ataupun dorongan negatif gitu. Tapi jadiin itu tuh sebuah hal yang memang benar-benar bisa ngebangun diri kalian, yang bisa memotivasi diri kalian untuk maju gitu, untuk ayo berkembang gitu. Gitu sih. Wah luar biasa teman-teman ya, Kak Najwa ini tingkat kepercayaan dirinya tuh pokoknya bisa dilihat sendiri ya kan ya. Tapi kita nggak boleh insecure ke banyak orang, yang penting kita tuh yakin, kita itu bisa yakin. Nah ini Kak Najwa mau kasih pertanyaan lagi nih Kak, motivasi apa sih sehingga Kak Najwa itu bisa sampai di titik ini? Oke, motivasi aku itu adalah orang lain. Jadi orang lain di sini tuh bukan hal dalam pacar kayak gitu ya. Kalau orang tua itu kan pasti mereka mesti udah bisa jadi motivasi diri kita gitu. Yang pertama adalah ketika aku pengen berbagi di sesuatu hal yang jadi motivasi. Yang jadi motivasi aku adalah ketika aku merasa ini itu memang bisa bermanfaat gitu loh, benar-benar bisa bermanfaat buat aku ke depannya. Pertama, waktu di kampus pertama kali, ketika aku kan pernah Kak, jadi aku pernah dapet penghargaan sebagai pengen terbaik suatu di prodi gitu. Itu jadi motivasi aku biar aku tuh pernah ngerasain struggle, aku nggak bisa di akuntansi nih gitu kan. Aku udah kayak ngerasa aku tadinya tuh nggak pengen di sini, salah jurusan ya, betul. Nah karena adanya aku, oh ternyata kok aku bisa, nah itu jadi motivasi aku sampai sekarang kayak gitu kan. Terus lanjut lagi, kok aku kayaknya di kampus cuma ikut organisasi aja nih, aku nggak ada kayak keluar nih. Akhirnya aku ikutlah kegiatan dari Mitra Muda UNICEF Indonesia. Apa itu Kak? Mitra Muda UNICEF Indonesia itu kayak perkumpulan dari pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, yang memang itu tuh diinisiasi langsung sama UNICEF gitu. Jadi ada berbagai macam kegiatannya di dalamnya, entah itu dari segi iklim ataupun mungkin dari segi pendidikan kayak gitu. Terus kayak gitu juga ada gitu. Jadi emang cukup tricky sih ketika aku ikut itu, karena kan itu skalanya udah nasional kan, dan di situ aku aja juga nggak percaya gitu. Nah karena dari hal-hal yang mungkin aku harus coba dulu deh gitu kan, kayaknya kalau aku nggak coba nggak mungkin aku bisa gitu. Terus akhirnya udah deh aku coba. Terus lanjut lagi, ada pemilihan bagi di situ aku pure waktu pertama kali dari UKM aku itu ngadain kayak yang namanya interkelas, atau bisa dibilang kayak apa ya, kelas dulu gitu loh, kelas mentoring gitu, mentoring dulu sebelum masuk ke duta genre gitu. Aku di situ tuh sering banget alpha, jadi aku cuma ikut 2 pertemuan dari 5 atau 6 pertemuan yang diadain.
karena di akhir-akhir itu aku udah sempat pengen mundur. Kenapa? Karena ya nggak sepede itu gitu buat ikut apa ya sih aku bisa kayak gitu. Terus akhirnya banyak lah orang-orang yang akan motivasi aku kayak, ya yuk bisa Najwa, kalau daripada kamu cuma ikut kegiatan di kampus doang, ya paling gitu aja, udah coba keluar gitu. Terus akhirnya yaudah keluar gitu. Dan memang ada satu orang yang benar-benar udah yakinin aku bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh punya potensi dan kamu tuh bisa merubah semuanya dari sekarang untuk kedepannya gitu. Terus akhirnya oke, aku ikut gitu kan, ikut genre. Waktu di intern kelas 3 genre pun aku sempat ngalamin struggle karena aku sama pasanganku sempat debat gitu, sempat debat bukan yang debat gitu. Terus akhirnya mepet grand final, akhirnya kita yuk nurunin ego masing-masing gitu kan. Oke, nurunin ego di situ. Selama proses intern kelas 1 bulan lebih itu benar-benar aku nggak se-excited itu, aku nggak kayak yang lainnya ketika ada kelas langsung saya pak gitu. Pengen jadi tuh enggak, aku cukup yaudah minimal aku satu hari aku punya nilai gitu. Pengen itu cuma gitu, jadi nggak secara beruntun gitu kan. Kadang kan kita kalau misalnya namanya kompetisi, walaupun kita emang ambisi, minimal kita bisa lihat orang lain juga gitu loh. Berikanlah kayak apa ya, beriin orang lain itu space buat mereka itu speak up, jangan sampai semuanya diboikot kita gitu kan, nggak boleh gitu kan gitu. Terus ke waktu di final ternyata aku dapet di 3 besar kayak gitu kan. Sempet nggak nyangka, karena masuk 5 besar pun aku nggak nyangka, nggak apa ya, nggak ada bisa expect sampai situ gitu. Terus abis itu selesai di Duta Genre, ternyata memang nih ajang Duta ini ngalamin aku apa ya, ngebawa aku ke suatu perubahan. Jadi akhirnya dari pihak kampus ya pasti famous tuh pasti kan, jalan-jalan famous tuh pasti. Terus yang kedua, akhirnya dari pihak kampus tuh mempercayain aku buat MC di acaranya kayak gitu. Dari situ mulai aku merintis ya kayak aku MC kecil-kecilan dulu lah, mungkin kan emang masih belajar ya, semuanya kan emang dari nol gitu. Terus habis itu lanjut setelah dari pengenalan genre, ternyata di kampus ada pemilihan mahasiswa berprestasi di fakultas. Nah di situ aku ikut, alhamdulillahnya dapet juara 1 di situ. Terus maju lagi kan ketika UNIP, dan ketika UNIP ini tuh aku gak tahu sih, mungkin emang masih belum rezekiku, dan memang aku mungkin masih banyak belajar gitu. Aku jadi stop di fakultas, mulai dari fakultas itulah yang memang akhirnya nganterin aku ke duta wisata gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memotivasi aku, entah itu dari orang lain, dari paksaan ya, dari dorongan ya, dari kadang aku tuh suka ada kayak gitu loh, anjir tuh orangnya gini sih, kok kayak gini sih. Ya udah kayak aku tuh tipe gini, barusan nggak tahu nih bahasa gimana ya, mungkin baru sama atau enggak atau aku ketika ada orang yang mungkin dia ngomongin aku di belakang, dan aku tahu orang itu tuh bisa dibilang nggak suka lah sama aku justru ngebalas itu sama prestasi aku. Aku nggak mau ngebalas orang itu cuma dengan ya kejahatan ya, kayak cuman kayak adu mulut gitu loh. Jadi ya udah, kalau kamu emang mau marah sama aku, ini sekalian tak kasih prestasi aku kayak gitu. Karena kadang tuh aku yakin orang yang mungkin tidak suka sama kita, suatu saat ketika butuh dia pasti datang lagi. Dan itu emang terbukti akhirnya kayak gitu. Akhirnya kok makin mepet nih ke aku, ada apa nih, ternyata ya cuma kayak buat karena sejak aku yang di duta wisata itu, ternyata orangnya kok malah makin mepet nih kamu nih, kenapa nih? Ya udahlah, aku udah ayo kalau mau teman sama aku ya ayo gitu. Jadi apa yang memotivasi dari teman-teman semuanya itu memang bisa berasal dari orang lain, dan pastinya yang salah satu hal yang paling penting adalah motivasi dari diri teman-teman sendiri. Karena gimana teman-teman itu bisa yakin sama dirinya sendiri, gimana teman-teman itu bisa menjadikan omongan orang lain itu sebagai dorongan motivasi. Panjang sekali teman-teman ya, luar biasa nih, bisa dikasih plus buat Kak Najwa ya teman-teman di rumah ya. Karena luar biasa ya perjalanannya ya, kali-kaliku ya Kak ya. Kak, tips and trick buat teman-teman di rumah nih biar mempunyai prestasi seperti Kak Najwa, biar mau membuka matanya, biar ikut ini tuh gitu, gimana Kak tips and tricknya nih Kak? Mungkin lebih ke tips and trick gimana teman-teman nantinya biar bisa membuka diri ya Mbak ya. Karena ketika teman-teman itu pengen ngelakuin sesuatu, lakuin hal yang pertama nih, lakuin hal yang emang teman-teman pengen, yang teman-teman sukai. Terus kedua, teman-teman itu jadiin motivasi dalam diri
itu emang benar-benar bisa mendorong push teman-teman untuk maju gitu. Terus yang ketiga, bersyukur sama apa yang sekarang kita udah punya, apa yang kita miliki, dan usahain biar bisa dikembangin gitu. Terus selanjutnya, kalau misalnya teman-teman itu ada masalah atau mungkin teman-teman ngerasa teman-teman itu nggak pantas, jangan sampai teman-teman itu ngerasa kayak aku nggak pantas buat ini itu gitu. Tapi jadiin itu sebagai motivasi teman-teman supaya nantinya ketika teman-teman ada sesuatu hal yang kayak ajang pemilihan atau mungkin lomba-lomba, teman-teman itu bisa memulai menjadi gitu. Terus latihlah kayak misal mau ikut lomba terkait dengan ya bisa duta wisata atau misalnya duta genre atau misalnya kayak lomba-lomba dalam hal akademik ataupun non akademik kayak gitu, teman-teman itu mulai untuk belajar di dalamnya. Jadi misal nih aku pengen lomba akuntansi, ya berarti aku harus bisa mendalami ilmu akuntansi itu gitu. Jadi emang kita itu butuh yang namanya kesiapan gitu. Kalau kita nggak siap, ya gimana kita mau maju gitu kan? Gitu. Terus juga jangan lupa minta izin sama orang tua, karena kalau segala sesuatunya udah nggak diredoin orang tua kan juga ya susah ya. Ridho walidain. Iya betul banget, masya Allah, enak banget. Ya jadi gitu sih ya Mbak Rasa. Jadi ya harus yuk grow up terus, jangan sampai teman-teman itu ngerasa down, hotel padahal sebenarnya dalam diri teman-teman semuanya itu pasti ada kok nilai tersendiri ya. Ya mungkin teman-teman memang masih belum mungkin hal itu, tapi suatu saat nanti ketika teman-teman emang mau berubah, ya rubah dari sekarang. Itu masih belum telat gitu kan. Oke, ini adalah tips and trik dari Kak Najwa supaya kita tuh biar yang sukses dari muda. Kalau berkatakan sukses kecil-kecilan dari kecil nanti kan bisa jadi besar gitu ya Kak ya. Nah, ini Kak, ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah nih? Pesan aja nih pesan. Oke, kalau udah dapat ya teman-teman ya, buat teman-teman yang ada di rumah, tetap percaya sama apa yang teman-teman punya, percaya sama diri teman-teman. Jadi how to appreciate for yourself, how to gimana teman-teman itu mengapresiasi setiap prosesnya, gimana teman-teman itu bisa menjalanin dan nikmatin aja prosesnya yang ada, karena di setiap proses itu pasti akan ada cabang-cabang tersendiri yang itu memang bisa salah satunya atau mungkin semuanya bakal menuju ke tujuan teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lakuin, jalanin yang ikhlas, gitu kan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa usaha, gitu. Karena semuanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul teman-teman. Nah, ini pesan dari Kak Najwa sungguh luar biasa ya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah teman-teman ya, di kegiatan-kegiatan masyarakat maupun di lingkup kampus ya. Apalagi khusus buat anak Gen B ya kan? Ya betul, anak Gen B ya. Betul. Apalagi kan anak Gen B itu kayak dituntut untuk berprestasi ya, baru saya gitu. Jadi prestasi apapun itu bisa ya nggak harus mungkin ikut lomba juara, tapi gimana teman-teman ini berprestasi dalam hal kelas, di ruang kuliah, maupun di dunia masyarakat. Iya betul, masyarakat ya. Nah ini buat teman-teman ya, pokoknya buat teman-teman harus tetap semangat ya. Kita nggak ngerasa nih Kak, segmen 1 udah mau selesai aja. Nanti kita ketemu lagi di segmen 2, bakal ada narasumber yang tentunya berprestasi juga. Ini di ranah internasional teman-teman ya, prestasinya di ranah internasional ya. Teman-teman terima kasih banyak Kak Najwa ya. Teman-teman stay dulu di Gen Bincang. Nah, pada segmen kedua kali ini, di episode Gini Prestasi, kita akan mendatangkan narasumber yang tentunya luar biasa. Yang kemarin baru mendapatkan prestasi di ranah internasional ya Kak ya. Ada Kak Tasya dan Kak Nevita nih. Boleh banget dari Kak Tasya dulu perkenalan ke teman-teman nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tasya Ibowo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Genbi Tegal Komisariat UIN Gus Dur. Dari Kak Nevita silakan boleh perkenalan Kak. Halo, perkenalkan nama saya Nevita Halspa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan Genbi UIN Gus Dur Kalungan. Ada Kak Nevita dan Kak Tasya ya, yang kemarin baru dapat prestasi di ranah internasional. Kayaknya nih ya, prestasi apa sih dari Kak Nevita dulu nih? Kemarin kayaknya habis dari negaranya Upin Ipin ya.
prestasi apa nih? Ya, boleh dijelaskan kepada teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rosa. Sama-sama, Untuk Kak. Kemarin yang di Malaysia itu adalah KKN PPL Integratif Internasional yang dilaksanakan di Penang, Malaysia. Nah, itu sendiri dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang mengadakan kita awalnya seleksi dulu dari 30 sampai 40 mahasiswa dan yang keambil hanya 12 mahasiswa. Di UIN atau ranahnya di FTIK. ranah FTIK, semua jurusan yang ada di FTIK. Yes. Atau 40 mahasiswa itu ada dari luar kampus? Mungkin itu hanya untuk prodi-prodi di FTIK, kecuali prodi PBA. Oh. PBA nggak mendaftarkan. Oh iya, itu kalau boleh tahu nih Kak, kalau di sana tuh kegiatannya apa saja? Oke, kalau di sana itu kan PPL sama KKN. Nah, untuk kegiatan awal-awal itu kita berkolaborasi dengan Xiaomi Orexam, atau di sana itu namanya kayak semacam pendidikan matematika sama sains. Nah, setelah dari Xiaomi Orexam itu minggu kedua kita penerjunan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir yang ada di Penang, Malaysia itu. Nah, di sana dibagi menjadi dua, yang satu ada di SK, yang satu ada di SMK. Itu kalau di sana itu berarti disatukan di seluruh negara atau Indonesia hanya di UIN atau ada dari kampus lain atau gimana nih Kak? Oke, untuk PPL sama KKN-nya sendiri itu hanya ada dari UIN Gus Dur sendiri. Namun di Xiaomi Orexam kita menjumpai banyak guru-guru matematika maupun guru sains yang dari seluruh negara Asia. Nah, itu ada dari Kamboja, terus dari Thailand, terus dari Malaysianya sendiri pun ada. Bahkan Timor Leste pun ikut. Oh, luar biasa. Itu berarti kayak olimpiade atau pelatihan atau apa nih Kak? Atau sosialisasi atau gimana kegiatannya? Kalau untuk di Xiaomi Orexam-nya itu hanya pelatihan yang mengaitkan dengan ilmu matematika dan ilmu sainsnya. Itu pas pertama Kakak daftar, itu tahapannya bagaimana nih Kak? Biar teman-teman yang sama-sama FTIK nih, biar yang mau ikut juga bisa kan Kak? Ya, untuk tahapannya sendiri, yang pertama kan ada semacam brosur dari prodi masing-masing disebarkan di grup. Selanjutnya setelah itu ada seleksi berkas. Setelah seleksi berkas baru pengumuman seleksi wawancara, dan setelah seleksi wawancara itu terambil 12 mahasiswa yang diberangkatkan ke Penang, Malaysia. Wah, luar biasa. Berarti kan ini KKN PPL. Ya. Berarti kalau udah pulang dari Malaysia ini udah pulang ya? Berarti nggak usah KKN, nggak usah PPL lagi dong? Udah include semuanya dalam satu bulan itu. Kita udah include KKN sama PPL. Jadi untuk semester 7 ini kita fokus ke skripsi. kompre sama skripsi. Iya. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi udah double tugas ya di sana ya. Dan kalian healing ke Malaysia juga kan? Ketemu Pinipin nggak Kak? Ketemu Filipina kita enggak, tapi kita di minggu pertama kan itu masih collab sama Xiaomi Orexam. Jadi kita keliling Penang bersama orang-orang Thailand, orang-orang Filipina, orang-orang Kamboja. Explore di sana berarti ya? Ke Penang Hill ada sama Penang Island. Oh iya. Kalau ini kan di Malaysia, prestasi yang ada di Malaysia KKN PPL, ada nggak sih Kak prestasi di luar itu? Ataupun Kakak mempunyai jurnal yang banyak atau apa gitu? Oke, kalau prestasi yang lain, saya lebih banyak kesinambungan dengan jurnal. Saya lebih banyak menerbitkan jurnal seperti di Santika 123, terus Iconi, terus ada jurnal juga di Kapadokia sama di satunya di Turki. Nah, itu saya ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. Terus saya juga ikut isai di Unikal bareng Kak Disna. Itu alhamdulillah dapat juara juga. Selanjutnya kemarin pas di Xiaomi Orexam itu juga ada Google Workshop yang mengaitkan semua fitur-fitur Google untuk kita pelajari. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Wah, keren sekali. Saya sampai merinding teman-teman. Karena ya memang Kak Nevita ini
luar biasa ya prestasinya, segudang prestasi, dan juga tuh tidak malu untuk bereksplor maupun mencoba sesuatu hal ya kan. Oke, kita lanjut nih ke Kak Tasya ya. Kak Tasya kemarin kayaknya di Instagramnya UIN Gus Dur ada tuh banner selamat atas meraihnya ya Kak Tasya lomba desain grafis internasional guys ya. Langsung saja kita tanya ke Kak Tasya, Kak, boleh dijelasin Kak lombanya, prestasinya? Oke, izin menjelaskan ya. Jadi ini tuh kemarin ada kegiatan IOC yang diadakan oleh AFEBIS di seluruh PT KKN di Indonesia. Dan ini tuh tingkatnya internasional, jadi diikuti oleh berbagai negara. Itu ada 10 negara. Wow. Salah satunya itu ada Thailand, Malaysia, terus Arab Saudi, New Zealand, Palestina, seperti itu Kak. Merinding teman-teman ya, pendengar 10 negara nih, internasionalnya luar biasa ya. Ini kalau Kak Tasya kemarin berarti juara apa nih Kak? Kalau kemarin juara poster penelitian. Terbaik, terfavorit, atau juara 1 atau gimana Kak? Juara 1. Wow, luar biasa, ranah internasional juara 1 teman-teman. Berarti itu kalau juara 1 dari Indonesia UIN Gus Dur. Iya, betul. Berarti semua PT KIN yang ada di Indonesia juga ikut hadir juga. Berarti Iya, itu offline acaranya. Di mana Kak? Itu acaranya kebetulan di Solo. Oh. Ya, di UIN Raden Mas Said Surakarta. Wow, luar biasa teman-teman ya. Desain grafis ya, berarti ya memang Kak Tasya ini kreatif banget ya. Dan juga kalau nggak salah di aplikasi Canva juga Kak Tasya mempunyai template-template ya. Pencipta template teman-teman, bener Kak? Iya, betul. Wah, luar biasa kreatif sekali. Ini saya merinding loh, benar-benar merinding teman-teman ya, karena kedua narasumber ini ya memang ya ya pokoknya ya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Ini Kak Tasya kan kemarin ada lomba prestasi yang internasional. Ada nggak sih lomba selain prestasi itu? Prestasi desain grafis ada nggak? Atau masih dalam bidang desain grafisnya ada? Ada. Untuk yang bidang desain grafisnya sendiri ada, kemarin baru mengikuti kegiatan di FEBI Fest Oh iya. 2023. Ya kemarin saya mau lihat. Dapat juara 1 juga, Wow, tingkatnya biasa. nasional. Kemudian untuk yang selain desain grafis itu saya mengikuti karate, dan kebetulan kemarin pas bulan Juni kalau nggak salah ya, Juni itu mendapatkan juara 3 tingkat nasional di Batang. Wah, berarti Kak Tasya nggak hanya di bidang seni ya, Kak Tasya juga berkesinambungan di bidang sport ya, di Iya, bidang iya, betul. bela diri Iya. ya. Terus ada lagi nggak Kak? Mungkin ya itu bela diri aja. Oh iya, luar biasa nih ya. Oke, ini saya mau melontarkan pertanyaan lagi nih ke Kak Tasya dulu ya. Motivasi apa sih Kak Tasya sehingga bisa mencapai ya di titik ini? Mungkin untuk motivasinya itu apa ya? Kan dari awal semester 5 itu udah kayak bikin to-do list gitu ya Mbak ya. To-do listnya itu kayak salah satunya itu ingin mendapatkan sertifikat di tingkat internasional maupun nasional. Nah itu kebetulan kemarin ada info dari dosen, ada perlombaan IOC itu. Nah itu Hamin berapa ya? Hamin 1 atau 2 gitu, dikabarin di grup. Nah terus langsung inisiatif nih, coba ikutan, siapa tahu dapat. Nah itu kebetulan mendapatkan juara ya. Pertama kali Kak Tasya mencoba terjun ke dunia desain grafis itu kapan Kak? Dan kok bisa sampai ya luar biasa seperti itu, gimana Kak? Sebenarnya itu cuma iseng-iseng ya, iseng edit di Canva aja. Nah itu kebetulan yang kemarin pas FEBI Fest berarti. Otodidak. Iya, betul. Wah, otodidak teman-teman. Otodidak bisa sampai di ranah internasional. Iya. Wow, itu luar biasa. Padahal dari jurusan FEBI teman-teman ya, FEBI ya, Iya, betul, Fakultas FEBI teman-teman ya, Fakultas Ekonomi, bisa desain grafis sampai di lomba internasional ya, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke Kak Nevita ya. Kak Nevita sampai di Malaysia, negaranya Upin Ipin ya. Ini sampai di situ tuh ada nggak sih Kak motivasi tersendiri dari Kakak bisa sampai di titik itu? Oke, kalau motivasi sendiri itu yang pertama tentunya dari orang tua. Yang kedua itu saya ada teman, nah itu saling motivasi. Jadi sama-sama ikut ke sana dan sama-sama lolos. Terus yang ketiga dapat motivasi dari Kaprodi sama Sekprodinya tadi matematika tentunya. Nah untuk motivasi dalam diri saya sendiri itu apa ya? Kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk memberanikan diri agar bisa Beraction ya. mengeksplor dunia luar, mengeksplor negara lain tentunya dengan kebudayaan yang berbeda, bahasa yang berbeda maupun pendidikan yang berbeda tentunya. Wow, luar biasa. Tips biar percaya diri itu gimana Kak? Biar
bisa mau mengeksplor ke sana kemari ke situ ke sini gitu ya? Kalau ngomongin soal percaya diri, saya sebenarnya kurang dalam percaya diri. Namun karena ada dorongan dari diri sendiri maupun teman, sehingga percaya diri itu tumbuh dan timbul. Jadi kita tuh bisa percaya diri di depan umum, bisa Berani untuk betul. membuktikan bahwa diri kita tuh bisa. Saya awalnya pas mau ngajar di Malaysia itu agak kurang percaya diri karena kan di sana bahasanya berbeda ya sama bahasa Melayu. Indonesia. Ya, bahasa Melayu sama bahasa Inggris, dan Oh, Inggrisnya iya. tuh di Malaysia pakai Inggris British. Wow. Tahu kan Inggris British itu seperti apa? Iya, tingkatannya luar biasa. Setelah itu karena ada dorongan dari teman dan bantuan dari 12 mahasiswa itu, sehingga yang memotivasi saya agar bisa mengajar di situ. Ya, luar biasa. Percaya diri ya. Walaupun ini kalau Kak Nevita itu berarti di akademik ya, teman-teman ya. Jadi memang dasarnya memang tidak begitu percaya diri dengan penuh ya, Kak ya. Tapi Kak Nevita berani untuk tampil untuk mengeksplor banyak hal nih ya. Sekarang pindah ke Kak Tasya ya. Gimana caranya nih dari Kak Tasya biar meningkatkan kepercayaan diri mengikuti lomba sampai ke ranah internasional? Oke, baik. Sebenarnya itu belum percaya diri ya, karena kan juga internasional 10 negara secara langsung. Nah, ini kita kayak dari dosen dulu nih. Dari dosen itu memberi dukungan, Mbak. Nah, itu dari dukungan dari dosen tuh coba deh, siapa tahu berhasil. Kemudian kan kalau misalnya orang lain bisa, pasti kita bisa. Jadi kita mencoba dulu hal-hal yang baru, yang belum pernah kita lakuin. Nah, sehingga bisa masuk dari 10 besar itu, Mbak. Sebenarnya kan dari 50 orang nih, dari poster penelitian itu ada 50 orang. Kemudian ambil lagi jadi 10 besar dan diberangkatkan ke Solo itu, Mbak. Nah, itu pas 10 besar itu jadi diseleksi lagi. Oh, jadi, langsung di situ. Iya, betul. Iya. Langsung jadi 3 besar. Jadi ada 3 besar, terus Harapan. ada harapan 1, Oh, 2, iya. 3. Jadi ada 6. Keren banget loh Kak Tasya ini, walaupun bukan dari jurusan yang mempelajari atau mendalami di bidang desain grafis, tapi bisa otodidak ya. Dan Kak Tasya ini selain bisa desain grafis, dan karena beliau ini kan merupakan dari jurusan ekos ya Kak? Iya, Ekos bener ya, jadi bisa berbisnis juga ya, bisnisnya banyak nih Kak Tasya ya. Dari Canva juga menghasilkan kan Kak? Yeah. Canva, terus ada dari ya bidang bisnis UMKM gitu ya Kak ya? Iya, betul. Luar biasa nih. Oke, kita lanjut nih ya. Dari Kak Tasya dulu ya. Kak Tasya ini ada nggak sih hambatan-hambatan yang dialami Kak Tasya dari awal merintis prestasi sampai sekarang, ada nggak hambatan? Ada, mungkin aku mau membicarakan di kegiatan IOS ini ya. Awalnya kan itu ada dua lomba mengenai poster penelitian sama poster kreatif. Nah, itu sebenarnya aku itu salah ya. Aku ikutnya di poster kreatif, cuma temanya masuk ke tema poster penelitian. Nah, itu pas H-1 akhirnya aku ganti ke poster penelitian. Jadi nambahin kayak abstrak, metode penelitian seperti itu. Itu dalam waktu berarti 1-2 jaman lah seperti itu. Terus langsung dikirim ke Google Form. Habis itu ada pengumuman malam Seninnya, itu pengumuman masuk 10 besar. Tapi pas itu belum ada kabar-kabar dari fakultas. Katanya kan fakultas mau memberangkatkan secara offline gitu ya. Nah, itu belum ada kabar. Kemudian Selasa itu hari H pas acara itu jam 8 baru diumumin, Mbak, dibuat grup kayak nanti habis zuhur kita berangkat ya. Jadi tuh bener-bener dadakan seperti itu. Aku jadi penasaran nih, karya dari Kak Tasya sebagus apa karena bisa mencapai di ranah internasional ya. Aku nanti lihat ya Kak ya. Boleh. Oke, kita lanjut ke Kak Nevita ya. Ada nggak sih Kak hambatan-hambatan yang dilalui dari hambatan prestasi Kakak nih dari jurnal-jurnal ataupun hambatan menuju ke yang KKN PPL di Malaysia? Oke, untuk hambatannya sendiri itu yang pertama biasanya untuk waktu. Kadang kan waktu untuk membagikan waktu itu kita kan susah ya, masih susah, apalagi kita juga ada organisasi, ada matkul sendiri. Nah, waktu itu kita harus tahu deadline-nya, terus dibuat schedule. Yang kedua, hambatannya biasanya kalau kita ke ranah KKN PPL itu dalam bahasa. Kalau bahasa itu saya juga masih kurang. Namun bahasa saya terlatih saat saya di pondok dulu, karena di pondok dulu itu pakainya bahasa Arab sama bahasa Inggris untuk kesehariannya. Jadi saya berlatih otodidak di
pondok tersebut. Oh iya. Terus yang terakhir hambatannya tentang biasanya kayak percaya diri juga termasuk hambatan kan. Namun karena ada dorongan maka jadi percaya diri itu Muncul. lebih meningkat. Betul. Dan rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya. Betul ya. Nih Kak Nevita nih, boleh dong dikasihkan ke teman-teman tips and trick nih biar seperti Kak Nevita. Oke, tips dan triknya yaitu yang pertama kita harus semangat tentunya dalam hal apapun. Yang kedua kita harus banyak-banyak cari info ataupun cari informasi di Google apa di internet tentang lomba-lomba, dan tentunya di fakultas sendiri kalau mengadakan seperti KKN dan PPL Integratif Internasional. Yang kedua kita harus jadwalkan kegiatan kita, dan yang ketiga yaitu kita harus melatih diri kita agar kita bisa mengeksplor dunia ini. Nah, luar biasa. Nih dari Kak Tasya nih tips and trick buat teman-teman semuanya. Oke, buat tips and trick sendiri itu ya, yang pertama semangat dan percaya diri ya, bahwa kita itu yakin kalau kita itu bisa melakukannya. Kemudian yang kedua itu manut Mbak, ya nurut sama ya? perintah dosen ataupun betul. perintah orang tua. Jadi kita ikutin aja setiap lomba-lomba, siapa tahu dapat rezekinya seperti itu. Nah alhamdulillah juga dapat. Mungkin itu aja sih Mbak Tips and trick. Oke ya, ini ternyata kita waktunya sudah mulai habis Kak, udah mau habis waktunya ya. Pesan-pesan untuk teman-teman nih, satu kata buat teman-teman di rumah. Satu kata. Dua kata, dua kata. Motivasi saya untuk teman-teman yang di rumah, keluarlah dari zona nyaman. Wah, keluarlah dari zona nyaman ya. Siapa nih yang terjebak di zona nyaman? Dari Kak Tasya nih, boleh dua kata saja. 3 kata ya. Oh, 3 kata boleh. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa ya. Terima kasih banyak ya Kak Tasya, Kak Nevita ya. Ternyata kita sudah ada di penghujung acara ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah stay, yang sudah mendengarkan podcast di Gen Bincang ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Amrin Rasyada dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.